Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi Christine Hutagalung, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400 10 3925698017 program studi Busana. Saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Swasta GKPI 2 Pematang Siantar pada mata pelajaran dasar-dasar busana dengan materi pembuatan pola dasar rok. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok lemas sih? Harus semangat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, luar biasa. Kita akan belajar hari ini dengan materi pembuatan pola dasar rok. Tapi sebelumnya kita beribadah dulu ya. Ibadah nanti dilanjut dengan lagu nasional. Silakan, jadwal siapa hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita beribadah terlebih dahulu. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3 ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Bapa, kami datang ke tempat ini bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati kami di tempat ini Bapa. Tuhan, seketika kami akan belajar, kiranya Tuhan berikan kami pikiran yang bersih agar kami dapat menerima sedikit dari pelajaran ini Bapa. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa, kiranya Kau hapuskan itu. Terpuji terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional. Terima kasih Dipa. Nah, ada yang bilang semangat itu akan menular. Jadi kita harus semangat biar kita semua di sini punya semangat masing-masing. Oke, jadi kita harus tularkan semangat itu. Jadi Ibu mau lihat dulu semangatnya satu-satu dengan Ibu mengabsen kalian. Ibu absen dan kalian harus sebutkan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat itu. Kata-kata hari ini dong, gitu ya. Oke, Ibu absen ya. Ibu absen yang pertama, Aura Kirana. Kata-kata hari ini Aura. Saya di sini untuk belajar, bukan cuma hadir. Iya, luar biasa. Dia nggak cuma hadir di sini, dia belajar. Lanjut, Carla Sirait. Ubah tantangan jadi peluang. Ubah tantangan jadi peluang. Wih. Ini punya peluang besar ini menjadi pengusaha. Lanjut. Destri. Jangan berhenti saat lelah, berhentilah saat selesai. Iya, luar biasa. Jadi sekarang belum selesai ya? Masih memulai ya? Iya. Dipa. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Luar biasa. Udah berapa kali jatuh Dipa? Udah berapa kali jatuh? 3 kali jatuh cinta. Iren. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Makasih.
Natalia. Ilmu itu cahaya dan saya siap menyerapnya. Oke, mantap. Yosepin. Kesuksesan berawal dari tekad dan kerja keras. Iya, harus kerja keras ya Yosepin ya. Jangan malas-malas Yosepin. Nova. Berhenti menunda, mulailah berbuat. Oke, mantap. Pasca. Satu langkah kecil untuk hari ini, untuk mimpi esok hari. Oke, mantap sekali. Jadi harus terus-terus melangkah ya. Selfie. Setiap hari adalah kesempatan untuk maju. Mantap sekali. Harus maju, pantang mundur. Zara. Jangan takut gagal, takutlah jika tidak pernah mencoba. Oi. Jadi harus selalu mencoba, oke? Rahel. Fokus pada tujuan bukan hambatan. Iya, keren sekali kata-kata anak-anak busana hari ini. Oke, jadi udah semangat kan? Semangat? Semangat. Oke, kita akan lanjut ke materi kita. Tadi materinya apa? Ada yang masih ingat? Tadi udah disampaikan. Materinya adalah pembuatan pola dasar rok. Iya, pola dasar rok. Kalian sekarang pakai apa? Pakai roknya kan? Ya kan, bisa dilihat dulu roknya. Ini cara jahitnya seperti apa ya? Langsung ya digunting kain terus dijahit gitu, langsung nggak? Enggak, harus ada dulu apanya? Polanya. Harus ada polanya. Jadi kalau memang begitu, apa rupanya pola itu? Pola dasar itu apa? Ya, kamu bisa jawab. Cetakan di kertas untuk membuat rok. Mantap. Jadi pola dasar itu adalah cetakan di kertas yang dibuat sesuai dengan ukuran. Ukurannya si Pasca berbeda dengan ukurannya si Iren. Jadi ukuran apa aja sih yang diperlukan untuk membuat pola dasar rok? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, ukuran apa Yosepin? Lingkar pinggang, Ya, lingkar panggul, tinggi Iya. panggul, dan panjang rok. benar sekali. 4 ukuran ini harus dikuasai untuk membuat pola dasar rok. Jadi, siap untuk membuat pola dasar rok? Siap, Bu. Iya, jadi sebelum ke sini, Ibu mau tanya dulu, kalian punya rok masing-masing. Coba dilihat-lihat dulu, dilihat. Apa aja bagian-bagian dari rok? Bagian-bagian dari rok apa aja ya yang ada di rok ini ya? Lipit. Apa aja? Apa? Kupnat, benar. Apa lagi? Lipit. Iya, ada lipitnya. Kalau ibu nggak punya lipit ya, inilah memang rok yang pola dasar. Diciptakan dari pola dasar, lurus aja begini. Tapi ada sih agak sedikit dibengkokkan seperti ini ya. Apalagi yang ada? Ban pinggang. Ban pinggang, oke benar. Apalagi? Yang lain? Cuman itu aja? Ada sengkelit, resleting, iya benar. Ada beberapa bagian dari rok. Nah, salah 6-nya ada ini. Ada ban pinggang, kupnat, sisi, garis bawah rok, kampu. Inilah bagian-bagian utamanya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian punya lipit di roknya itu sudah bagian dari bagian penunjang. Setelah polanya itu sudah dipecah pola, divariasikan, gitu kan? Emang apa aja sih ini? Tahu kan ini semua kan? Ban pinggang, tahu kan ban pinggang kan? Kupnat, oh iya kupnat. Kupnat itu apa? Ada yang tahu kupnat? Iya, apa kupnat? Kupnat itu adalah untuk mengatur bentuk tubuh agar kainnya tidak berkerut. Iya benar. Kan pinggang kita dengan panggul kita itu kan berbeda ukurannya kan? Lebih kecilnya pinggang kita kan? Jadi dibuatlah di bagian pinggang ini kupnat. Biar nanti roknya itu tidak berkerut di bagian pinggang dan juga panggul. Oke? Iya, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dibacakan sama-sama. Tujuan yang pertama, Mengidentifikasi secara akurat alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pola dasar rok dan fungsinya. iya, semua punya alat untuk membuat pola dasar kan? Karena minggu lalu kita sudah buat pola dasar badan. Pasti kalian sudah tahu semua alat-alatnya itu dan fungsinya udah tahu kan? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Yang kedua,
menjelaskan dengan rinci fungsi dan jenis-jenis ukuran yang dibutuhkan dalam pembuatan pola dasar rok dengan tepat. Iya, ada fungsi dan jenis-jenis ukuran yang harus kita tahu itu apa fungsinya. Oke, lanjut yang ketiga. Menganalisis secara sistematis langkah-langkah pembuatan pola dasar rok berdasarkan ukuran yang diperlukan dan rumus yang benar. Iya, nanti ada langkah-langkahnya untuk membuat pola dasar rok ini. Lanjut yang terakhir. Merefleksikan kekuatan Dan pengembangan dalam pembuatan pola dasar rok serta mengenali dan mengelola emosi-emosi, misalnya frustasi, bangga yang muncul. Iya, jadi ketika buat pola dasar rok ini, Ibu paham. Karena Ibu juga dulu pernah jadi siswa. Ibu paham nanti kalian ketika mengerjakannya, pasti ada saja di sini yang merasa bangga. Wah, aku udah bisa ya gitu. Dan ada juga mungkin yang susah untuk menangkapnya gitu. Aduh, aku salah ya. Di mana aku salahnya ya? Itu nggak masalah. Jadi nanti kita bisa refleksikan dan kita akan ubah siapa yang memang masih memiliki kekurangan. Oke? Paham? Siap ya? Siap, Bu. Iya, kita akan memulainya. Namun sebelumnya biar lebih semangat lagi, kita akan ice breaking. Oke, tepuk tangan dulu. Karena ice breaking kali ini juga kita mau tepuk tangan. Oke? Siap untuk ice breaking? Siap, Bu. Iya, permainannya seperti ini. Ketika nanti Ibu bilang tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk sekali. Iya, kan Ibu bilang tepuk sekali, tangannya nggak ada kan? Iya kan? Berarti nggak usah ditepuk karena tangannya tidak ada. Paham ya? Tepuk tangan sekali, tepuk sekali, tidak ditepuk, gitu ya? Bisa ya? Oke, kita mulai. Yang tadi masih uji coba, jadi nggak apa-apa salah ya? Iya, kita coba. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan 3 kali, tepuk 2 kali, tepuk sekali, tepuk sekali. Salah ini yang bertiga, dekat-dekatan pula mereka. Oke, sekali lagi, lebih cepat dan harus fokus. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk sekali, tepuk tangan sekali, tepuk tangan beramai-ramai. Semangat. Oke. Ini tadi udah ya. Ya, tadi kita punya pola dasar rok. Ini yang akan diciptakan. Inilah rok yang akan diciptakan dengan pola dasar rok itu. Tapi ketika nanti anak-anak semua sudah tahu membuat pola dasar rok, jadi kita akan pecah pola lagi, pola dasar rok itu dengan banyak variasi. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat, banyak jenis-jenis rok yang bisa diciptakan dengan pola dasar rok. Inilah dia. Ada pensil, peplum, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ini masih sebagian besarnya, masih banyak lagi yang lain. Oke? Jadi merasa tertantang untuk bisa membuat pola dasar rok? Tertantang? Iya, luar biasa. Nah, Ibu mau tanya lah dulu. Mengapa pola dasar rok itu perlu? Udah ada jawabannya lo tadi. Kenapa sih pola dasar itu perlu? Kenapa kita harus tahu pola dasar? Iya, Natalia. Biar roknya pas, Bu. Biar roknya pas ketika dipakai, benar. Ada lagi? Karena badan kita tidak rata. Karena badan kita tidak rata, jadi harus sesuai nanti ukurannya ya, antara pinggang, panggul, sama panjang roknya. Benar. Ada lagi? Tidak ada? Iya, jadi kenapa pola dasar rok itu perlu? Kita bisa ketahui dari 4 poin ini. Yang pertama, akurasi ukuran. Benar yang dikatakan oleh si Yosepin. Yang kedua, efisiensi. Untuk menghemat waktu ketika kita membuat rok. Jadi kita nggak usah lagi potong yang mana yang mau kepotong ya. Jadi bisa kita buat polanya, langsung dicetak ke kain.
Yang ketiga, kreativitas sebagai titik awal untuk berbagai modifikasi desain. Kayak yang tadi itu, banyak desain yang bisa dibuat melalui pola dasar rock. Ya kan? Kita lanjut lagi yang keempat, menciptakan pola yang konsisten. Jadi biar sama polanya, misalnya si Chelsea mau buat rok, kalau langsung digunting dia kain itu kan, ke besoknya dia buat lagi rok, kan beda ukurannya kan. Jadi kalau ada polanya konsisten lah nanti ukurannya si Chelsea terus-terusan dengan ukuran yang sama. Oke? Oke, Bu. Iya, kita lanjut. Mau lihat kreasi-kreasi apa aja yang bisa dibuat melalui pola dasar rok? Mau, Bu. Ini dia. Cantik kan polanya kan? Cantik roknya kan? Ini rok yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kalian lihat nih, wow, cantik sekali. Siapa yang bilang dari antara rok ini yang paling cantik nomor 2? Yang bertiga ya. Yang nomor 4? Yang nomor 1? Aura. Nomor 3. Oh, berarti si Dipa punya jawaban lebih dari 1. Kalau ibu bilang ya, yang paling luar biasa itu pengerjaannya sepertinya yang ini. Drapery. Ya kan? Kenapa luar biasa? Karena roknya itu dipecah, polanya itu dipecah. Oke, daripada kalian pusing dengan ini, rok yang ini, kita mulailah dengan pola dasar rok. Ya, nanti kalian bingung melihat ini. Ya, kita akan mulai dengan pola dasar rok. Dan di sini ibu punya LKPD. Ini mau ibu bagikan kepada kalian. Nah, sebelumnya kan ibu sudah suruh kalian duduknya berkelompok kan? Ya, Bu. Sudah sesuai dengan kelompok kan? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah sesuai dengan kelompok, ini ibu kasih dulu lah biar ibu tahu mengarahkan kalian mengerjakan ini seperti apa. Oh, satu lagi. Ya, sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, dilihat-lihat dulu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk melihat lembar kerja yang ibu kasih kepada kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya. Ada pertanyaan? Atau memang tidak bertanya karena memang tidak paham? Oke? Ya, daripada kalian juga tidak paham nantinya, ibu akan kasih tahu. Di sini ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ini pasti namanya ditulis ya. Terus ini kan sudah duduk sesuai kelompok kan? Nanti kalian ibu akan suruh untuk mengukur masing-masing teman kalian secara bergantian dan ditulis di tabel yang sudah disediakan. Ada 4 ukuran. Oke? Selanjutnya, ibu mau periksa alat-alat kalian. Sudah lengkap atau tidak? Nanti kalau ibu periksa nanti satu-satu seperti ini. Kayaknya lama ya. Jadi ibu mau kejujuran kalian masing-masing. Langsung dicentang saja di sini, ya. Misalnya kita ukur si Dipa punya centang. Kalau tidak punya jangan dicentang ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan menggambar pola. Oke. Nah, waktu kita untuk menggambar pola ini sangat singkat. Karena masih banyak yang mau kita kerjain. Salah satunya adalah refleksi pribadi. Refleksi pribadinya nanti bisa dilihat di halaman terakhir. Coba dilihat di halaman terakhir. Oh, terakhir kedua ya. Halaman ketiga berarti.
Nah, di sini ada refleksi pribadi yang akan kalian kerjakan. Oke? Mana spidol Ibu ya? Oh, ini. Nah, jadi waktu kita menggambar pola, mengukur, sampai mewarnai nanti hanya 40 menit. Jadi kita mau sepakati dulu waktunya untuk menggambar pola ini. Kita sepakati mulai dari mengukur, teman-temannya nanti mengukur masing-masing. Mulai dari mengukur. Mengukur kita buat berapa menit? Berapa menit cukup mengukur? Kasih suaranya dong. Berapa menit ayo? 5 menit cukup ya? 5 menit. 10. Tapi waktu kita untuk mengerjakan ini 40 menit. Coba kita buat dulu ya. Waktunya 40 menit. Kita buat mengukur 5 menit. Yang mau kita kerjakan adalah mengukur, membuat pola, dan nanti Ibu akan periksa hasilnya. Di sini evaluasi pola. Dan yang terakhir mewarnai. Kalau di sini 10 menit, sisanya 30 menit. Jadi di sini kita singkat aja ya. Terus di sini membuat pola yang panjang. Iya kan? Iya, jadi coba dievaluasi pola, kira-kira berapa menit? 5 bisa ya? Nanti Ibu cek memang sudah betul atau tidak. 5 menit aja. 5 menit. Sisa berapa menit? 30 menit. Berarti 30 menit lah untuk membuat pola sampai mewarnai. Berarti di mewarnainya 5 menit aja bisa ya? Bisa kan? Nah, di sini nanti 5 menit. Dan di sini 25, pas ya? Pas kan? 5, 25, 55, 30, 40, pas ya? Oke, 40 menit ini kita akan pergunakan untuk membuat pola. Dimulai dari yang pertama, ngapain? Mengukur. Silahkan diukur temannya masing-masing. Secara bergantian. Ayo, masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo, silahkan diukur. Ayo, berdiri sayang. Ganti-gantian, ketika kau ngukur dia, kau yang nulis gini-gini gitu-gitu ya. Ayo, ini ukur. Iya. Ayo, silakan berdiri. Ada meterannya kan? Josephine, kamu nyatat ukuran dia? Iya, Bu. Oh iya. Ini kita kerjanya harus terstruktur ya. Waktunya harus pas seperti yang kita buat. Jangan lama-lama.
Sudah? Natalia udah punya ukuran? Sudah, Bu. Kamu bantu ukuran kawan nggak? Bantu, Bu. Oh, kelompok ini udah selesai. Udah, Bu. Cepat kerja kalian ya. Ya, yang sudah selesai ukurannya, disediakan alat tulisnya biar kita mulai menggambar pola. Digambar di LKPD-nya aja ya. Kalau sudah diukur, biasakan untuk memakai kembali bajunya yang rapi dong. Yang mana punyamu? Iya, harus tetap rapi. Anak busana harus rapi. Ini yang bertiga udah. Satu lagi. Cara mengukur udah tahu kan? Udah kita pelajari di minggu lalu kan? Sudah, Bu. Sudah, 1 menit lagi sesuai dengan aturan waktu. 1 menit lagi. Pakaiannya tetap dirapikan ya. Yang udah selesai mana? Ibu mau cek dulu. Pasnya ukuran kalian itu atau tidak? Gila sih gue 100 kata si Jara. Ya iyalah Jara, kamu kan besar. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sekarang sediakan alat tulis kalian. Kita akan menggambar pola dasar rok itu. Digambar di lembar yang sudah disediakan di sini. Ibu akan mendemonstrasikan di papan tulis, lalu kalian ikutin. Bisa ya? Bisa, Bu. Ini dia polanya. Pola yang akan kita buat, bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuat pola seperti ini, kita harus punya rumusnya. Harus tahu rumusnya. Bu, ini harus dihafalnya rumus ini, Bu. Aduh, nggak terhafalku, Bu, kata si Jara. Tidak apa-apa, Jara, kalau kamu tidak hafal sekarang. Tapi ketika kau nanti jadi penjahit yang profesional, kau harus hafal ini ya, Jara ya. Ya, kita mulai. Kamu udah punya lembar seperti ini kan, yang bentuknya seperti ini kan? Sudah, Bu. Ya, kita akan gambar sesuai dengan keterangan. Ini kertasmu, oke? Nah, dari judul yang paling atas ini, kasih titik awal, titik yang pertama untuk kita menggambar di sini. Kira-kira 2 cm bisa, gak usah diukur, kira-kira aja. Udah siap? Sudah, Bu. Oke, dari titik ini kita ikutin keterangannya. Titik A ke B panjang rok.
Ini titik yang pertama Ibu bilang titik A. Kita buat titik A. A ke B panjang rok. Panjang rok berarti ke bawah. Ini dia ukurannya. Ukurannya ada lingkar pinggang 72, lingkar panggul 96, tinggi panggul 18. Panjang roknya nggak kelihatan ya. Oh iya, panjang roknya 55. Itu kurang kelihatan. Di apa kalian ada kan? Di kertas kalian kan? Ada ukurannya kan? Ada, Bu. Ya, kita mulai dari sini. A ke B panjang rok, berarti panjang roknya ke bawah 55. Udah tahu kan menggambar dengan pola yang kecil? Menggunakan skala berapa? 1/4. Iya, skala 1/4. A ke B. Sudah selesai titiknya? Sudah. Kita lanjut. A ke C 2 cm. Titik A-nya tetap di sini, C-nya ke atas 2 cm. Sudah? Kalau sudah katakan sudah. Selanjutnya, silakan dibaca sama-sama. 1/4 lingkar pinggang Dari mana ke mana? C ke D. Iya. 1/4 lingkar pinggang tambah 3 cm tambah 1 cm. Oh, kamu sudah langsung membaca yang ini ya? Yang ini belum. A ke E. A ke E. A ke E tinggi panggul. A ke E berarti ke bawah. Kita tetap dari titik A ya. A ke B ke bawah. Tinggi panggulnya berapa? 18 cm. Berarti di sini. Jangan lupa untuk memberi nama titik-titiknya biar nggak bingung nanti. Lanjut sama-sama baca. C ke D. 1/4 lingkar pinggang tambah 3 cm tambah 1 cm. Iya. 1/4 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 72 dibagi 4. Berapa? Bingung? 72 bagi 4, 18. Benar atau benar? Benar. Benar, Bu. 18 ditambah 3 ditambah 1. 18 ditambah 3 tambah 1. Berapa? 20 berapanya? 22. Ke samping ya. Nah, dari titik C ke D ini kita hubungkan garisnya. Tapi garisnya kita kasih garis putus-putus. Sudah? Ibu cek dulu. Kayaknya diam-diam kalian. Sudah, Bu. Iya. Ini garis putus-putus ya. Garis putus-putus dulu. Iya, Aura bagus. Oke. Kita lanjut. Selesai C ke D. Kemana lagi? E ke F. 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Iya. E ke F. Ini dia titik E. E ke F berarti ke samping. 1/4 lingkar panggul. Panggulnya berapa? 96 dibagi 4. Ayo berapa? 24. Iya, 24. Ke samping. Kita pakai garis putus-putus dulu seperti ini. 24. Kok beda ya, Bu? Di pinggang kok ditambah 3, di panggul tidak ditambah. Ada yang tahu? Kenapa beda? Karena beda ukurannya. Sama, iya beda ukuran. Tapi kenapa di keterangan pinggang ditambah 3? Karena pinggang menggunakan kupnat. Pintar sekali Aura. Karena nanti kita akan buat kupnat di bagian pinggang. Besar kupnatnya 3 cm. Makanya ditambah 3. Oke, kita lanjut. Apalagi keterangannya? BF
sama dengan E ke F. Ini B. B ke G sama dengan E ke F. Oh iya, ini titiknya kasih nama titik F. Berarti sama besarnya ya, 20 berapa tadi? 24. Ditambah 1 kan? Iya kan? Iya, Bu. 25. Sudah? Nah, kalau kamu sudah dapat kerangka yang seperti ini, kita tinggal hubungkan garisnya. Sudah gampang. Hubungkan garisnya menggunakan penggaris. Penggaris apa ini? Siku. Penggaris panggul atau penggaris lengkung. Jadi dari titik A ke titik D kita hubungkan garisnya. Kalau tadi garis putus-putus, sekarang langsung garis seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah menjadi polanya. Jadi garis putus-putus ini cuma alat bantu aja. Oke? Nah, ketika sudah dihubungkan A ke D, lanjut lagi D ke F dihubungkan. Posisi penggarisnya seperti ini. Ya, Ibu cek dulu. Bukan penggaris ini. Iya. Sudah ya? Sampai sini bisa ya? Kita lanjut lagi. F ke G. Kenapa belum dihubungkan, Bu? Iya, belum dihubungkan karena di sini kita mau kasih kelonggaran di roknya. Jadi kita pakai alat bantu dulu garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putus antara F ke G. Selanjutnya, G ke H, apa di situ keterangannya? Coba baca sama-sama. G ke H sama dengan tambah 3 sampai dengan 5 cm. Iya, dari sini G-nya hanya ke sini. Kita tambahin 3 sampai 5 cm. Kita buat 3 aja dulu. Ini titik H. Udah, jadi dari titik H ini kita naikkan 1 cm. Jadi titiknya di sini. Udah, dapat titik H, kita hubungkanlah titik F ke titik H. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Iya. Bawahnya masih putus-putus, Bu. Iya, bawahnya masih putus-putus. Kita hubungkannya pakai penggaris panggul. Jadi di bawah melengkung juga seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ketinggalan?
Tidak? Tidak ada. Bu ceklah dulu lagi. Sepertinya kalian bingung. Tapi wajar ya, masih baru ya. Iya, punya si Carla bagus. Ayo Chelsea. Oke, sudah semua sampai di bagian ini. Kita lanjut lagi, polanya belum sempurna tanpa ada kupnat. Kupnatnya kita buat dari A ke bagian kupnat itu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Ingat, bagian depan selalu ditambah 1 cm. 1/10 lingkar pinggang, lingkar pinggangnya 72. 1/10-nya 7,2. Kalau bingung-bingung 7,2 mana 7,2 ya? 7 kan aja nggak masalah. 7 ditambah 1 jadi 8 ya. Dari titik A untuk membuat kupnatnya 8. Udah? Besar kupnatnya berapa? 3 cm. Iya, karena di rumus yang pertama untuk bagian pinggang ditambah 3 dan ditambah 1 kan? Jadi kupnatnya 3 cm. 3 cm-nya dibagi 2. Jadi dapat titik juga di tengah. Jadi 1,5 ya kan? Nah, dari titik yang di tengah kita tarik garis ke bawah. Garisnya putus-putus. Panjang kupnat itu 12. Ingat, panjang kupnat 12. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kupnatnya tinggal kita hubungkan garisnya. Jadi inilah dia untuk pola depannya. Oke? Pola depan sudah selesai. Berarti kita sudah gampang lah membuat pola belakang kan? Apa bedanya pola depan dengan belakang? Nggak dengar Ibu, kuat dulu suaranya. Pola belakang lebih kecil Kenapa lebih kecil? karena dikurang. Karena dikurang. Sedangkan di pola depan ditambah. Benar sekali jawaban Desri. Kita lanjut menggambar pola belakang ya. Iya, pola belakang kita tarik garis lurus dari bawah biar polanya rata. Rata dari bawah ya. Ini tarik garis lurus seperti ini. Kasih garis putus-putus aja dulu. Sudah? Nah, tetap itu kita buat panjang rok. Di sini tetap titik B. Jadi panjang roknya kita buat ke atas ya, untuk mengambil titik yang A. A ke B panjang rok 55 cm. Sudah dapat? Kita lanjut? Lanjut. Oke, kalau lanjut, bacakan dulu lagi rumus selanjutnya. Sama-sama, Ibu mau dengar suara kalian sama-sama. A ke C sama dengan 2 cm. Iya, sama ke atas. A ke C ke atas 2 cm. Lanjut, dari C ke D 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Tetap ditambah 3 karena di belakang juga ada kupnat. Jadi hasilnya berapa? Berapa ayo? 72 dibagi 4 18 ditambah 3 berapa? 21 dikurang 1 20. Jadi dari titik
C ke D 21. Oh 20 ya? Iya 20. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Kalau belum bilang aja belum. Ibu tunggu kok kalian. Ibu baik hati menunggu kalian. Sudah, Bu. Sudahnya kan? Sudah. Kita lanjut lagi. Dari A ke E, tinggi panggul. Tinggi panggulnya berapa? 18. 18. A ke E. Sama aja ya dengan depan ya cara kerjanya kan? Dikerjain dong. Jangan dipandang-pandang ibunya, Nova. Oke. Lanjut lagi. Dari E ke F. 1/4 lingkar panggul dikurang 1. Lingkar panggulnya berapa? 96. Dibagi 4. 24 dikurang 1. 23 lah kita buat titik F. Tetap menggunakan garis putus-putus. Pahamnya kalian kan? Manalah punya Nova? Iya. Oh iya, si Pasca sudah sampai di sana. Oke, pintar-pintarnya kalian. Kita lanjut langsung biar cepat. Lanjut ya. Dari apa selanjutnya keterangannya? B ke G sama dengan E ke F. Berarti dari sini sama ya 23 tadi kan? Iya, Bu. 23. Sama juga berarti kalau di sini tadi kita keluarkan 3 cm, di sini kita sepakat ya 3 cm tadi kan? Di sininya juga di bagian belakang juga kita keluarkan 3 cm, kita tambahi 3 cm dia. Ke H. Lalu dari H naik 1 cm. Sudah dapat titik-titiknya kan? Langsunglah kita hubungkan garis-garisnya. Oke, diperhatikan dulu. Stop dulu, stop. Nanti buka kesempatan kalian untuk menggambar. Kita selesaikan dulu kupnatnya. Tadi kupnatnya di sini rumusnya berapa ini? 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Kalau belakang? Kurang 1. Iya, karena aturannya seperti itu ya. Depan tambah 1, belakang kurang 1. Jadi 7,2 kita buat 7 aja. Dikurang 1, 6. Dari A 6 cm, diperhatikan ya, nanti aja dikerjain. Lanjut 3 cm untuk besar kupnatnya, ambil titik tengahnya. Oke, dari titik tengah, garis putus-putus 12 cm. Lalu hubungkan garisnya. Inilah dia untuk pola belakangnya. Sudah jadi kan pola depan dan belakang? Sudah kan? Gampangnya? Gampang, Bu. Gampang-gampang susah. Bingung-bingungnya kalian Ibu lihat. Oke, Ibu akan lihat dulu hasil kalian seperti apa.
Ini tahu nggak salahnya di mana? Ini udah benar. Benar? Benar atau tidak? Ya, ini garismu terlalu melengkung di sini kan? Tidak rata. Tahu kan? Coba Ibu lihat dulu. Ada yang salah tidak? Ada Selsi? Yang mana lah? Nah, iya ini kan ukurannya sama ke sini. Ibu lihat dari sini aja udah nampak miring. Ya kan? Oh ini mau kamu hapus ya, yang ini mau dihapus ya. Berarti yang ini putus-putus. Ya kan? Oke. Perbaikin. Si Nova sudah bagus, Pasca sudah bagus. Sudah bagus. Sudah, Jara belum. Ini sudah. Iya, sudah rata-rata bisa ternyata. Nah, polanya ini kalian suka lihat yang indah-indah atau tidak? Suka lihat yang indah kan? Kalian kalau lihat cowok ganteng atau cowok jelek? Cowok ganteng kan? Yang indah dan rapi kan? Jadi biar kita perindah pola kita ini, kita kasih warna. Oke? Warna depan menggunakan apa? Sama dengan pola dasar badan. Depan warna apa? Merah, Bu. Iya, belakang? Biru. Jadi yang diwarnai merah dan biru itu adalah pola yang garisnya sudah terhubung. Berarti yang putus-putus ini tidak diwarnai dengan warna merah kan? Ya, silakan diwarnain yang sudah selesai. Ingat ya, kita masih sesuai dengan kelompok. Jadi dibantu temannya yang kurang paham. Masing-masing kelompok dibantu temannya yang kurang paham ya. Coba dibantu temannya.
Sudah, setelah diwarnain, yang garis putus-putus tadi kan kita kerjanya pakai pensil kan? Itu diganti menggunakan pulpen. Ibu kasih waktu untuk mewarnai 5 menit. Sudah selesai diwarnain, Ibu tetap cek tugas kalian. Ini pakai pensil ya, ini pensilnya diganti dengan pulpen. Oke, untuk tanda polanya jangan lupa kita kasih tanda di sini. Garisnya nggak lurus ya. Di sini kasih tanda. Ini menunjukkan TM. Apa EM? Tengah muka. Tengah muka. Iya, di pola dasar badan sudah dibuat seperti ini kan? Sudah, Bu. Kalau depan TM berarti belakang Belakang. TB. Ini TB. Jadi kita tahu ini polanya pola untuk depan dan ini belakang. Sudah ya? Nah, untuk memastikan pola kita benar atau tidak, Ibu juga punya tugasnya di rumah. Ibu kerjainnya juga polanya di rumah. Inilah pola yang sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat ini. Ibu buat untuk bisa kalian lihat. Inilah contohnya. Ini untuk pola depan dan ini untuk pola belakang. Kita paskan dulu ke sini. Pasnya atau tidak? Pas ya pola depannya ya? Pas, Bu. Oke, pola belakang. Pas ya? Pas, Bu. Iya. Jadi, pola depan dan pola belakang berbeda kan ukurannya kan? Beda, Bu. Pola depan tambah 1, belakang kurang 1. Jadi, beda berapa senti lah mereka itu? Ada yang tahu berapa bedanya? 1 senti kata si Aura. Ada lagi yang mau ngasih jawaban? Di depan kan tambah 1, belakang kurang 1. Berapalah selisihnya pola depan dengan belakang? 1. 1. Ada lagi jawaban yang lain? 1 atau 3 atau 2? 1. Kenapa 1? Karena dikurang. Kalau di depan ditambah, kalau di belakang dikurang. Gitu ya? Seandainya Desri punya 10 permen. Udah? 10 permen. Dia mau bagi sama si Natalia karena ini bestinya. Besti forever. Nah, si Dipa dikasih 1 lebih banyak dari si Natalia.
Berarti berapa lah mereka? Hah? 10 permen si Destri. Udah? Karena lebih baik ditengoknya si Dipa, dikasih dia lebih dari si Natalia. Beda 1 mereka, beda 1 lebih banyak dari si ini. Berapa? Oh, si Dipa 2, si Natalia. Kan kamu punya 10. Hah? Kita tes ini dulu, logika dulu. Ayo semua pahami dulu. Tes logika dulu. Aku 4, si Dipa 6. Pintar sekali, tos dulu. Pintar sekali si Natalia. Tepuk tangan dulu buat Natalia. Iya, karena dia dikasih 1 lebih banyak. Si Dipa dapat 6, si Natalia dapat 4. Jadi bedanya berapa? Selisihnya berapa? Jadi beda berapa dia? Kok 1 lagi sih? Jadi 2 lah bedanya si Natalia dengan si Dipa. Begitu juga dengan pola kita. Pola kita di depan ditambah 1, di belakang dikurang 1. Ini belakang. Jadi selisihnya ini 2 cm anak-anak. Ya? Gak percaya? Kita buktikan. Kita satukanlah dulu pola ini. Kita satukan panggulnya yang serupa ya. Ini, panggulnya udah serupa ya. Ini serupa ya. Oke? Si Zara, ukur dulu berapa sisanya Zara. Ukur pakai senti. Berapa sisanya lebih besar si warna pink ini? Bagian depan. Inilah senti. Berapa senti? 2 ya? Ini 2 sayang. 2 kan? Iya, jadi antara pola depan dan pola belakang selisihnya 2 senti. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah selesai diwarnain? Sudah ya? Sudah? Berarti kalian pintar-pintar. Sudah mulai bosan? Sudah, Bu. Sudah mulai bosan? Sudah, Bu. Sudah? Ya udahlah, kita ngegame dulu ya, ice breaking dulu ya kita ya. Iya ya, biar semangat kita lanjutkan yang berikutnya. Kita mau tulis refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Silakan berdiri. Kita akan bermain games. Kalau games enaknya dihukum atau diberi hadiah? Beri hadiah. Dihukum dong. Jangan dong. Ya udah, siapa yang mau hadiah? Ada 4 hadiah yang akan Ibu beri kepada kalian. Siapakah yang akan mendapatkan ini? Ada atau tidak? Ada. Yakin? Yakin? Iya, kalau ada buktikan. Permainannya seperti ini. Permainannya instruksi bos berkata. Bos berkata, pegang telinga. Bos berkata, pegang mulut. Pegang rambut. Iya, ada yang pegang kan? Padahal tidak ada instruksi bos berkata. Jadi, ketika tidak ada bos berkata, jangan dilakukan. Paham ya? Paham, Bu. Iya, jadi siapa yang bertahan akan mendapat hadiah. Siapa yang sudah gagal, silakan duduk. Bisa kita mulai? Iya. Siapa yang yakin menang? Yosepin yakin. Harus yakin ya kan Yosepin? Jangan menyerah. Kata-kata siapa tadi itu? Harus yakin pada tujuan. Oke. Tester dulu ya. Atau langsung aja? Langsung aja katanya. Berarti udah hebat-hebat ini. Permainan bos berkata akan dimulai dengan ketukan 3 kali. Dan diakhiri juga dengan ketukan 3 kali. Ingat cluenya. Oke? Permainan bos berkata dimulai. Pegang rambut. Bos berkata angkat tangan kanan. Bos berkata angkat tangan kiri. Turunkan. Turunkan tangan. Bos berkata turunkan tangan. Bos berkata pegang telinga. Pegang hidung. Iya, ada 2 orang yang gagal. Silakan duduk. Bos berkata turunkan tangan. Masih 2 orang ya. Lagi 4 orang yang bertahan karena cuma 4 hadiahnya, nggak banyak-banyak.
Jadi 4 orang yang bertahan yang akan kita beri hadiah. Bos berkata, siap gerak. Bos berkata, hormat gerak. Tegak gerak. Aura, silakan duduk. Tegak gerak. Natalia, silakan duduk. Bos berkata, tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Bos berkata, istirahat di tempat gerak. Siap gerak. Oke, tadi kamu tidak istirahat di tempat. Silakan duduk. Oh, begitu tanganmu. Oke, kita kasih kesempatan. Lanjut. Bos berkata, siap gerak. Bos berkata, pegang bahu teman. Bos berkata, pegang pipi. Pegang hidung. Pegang mata. Bos berkata, apa lagi ya? Bos berkata, angkat kedua tangan. Turunkan tangan. Bos berkata, turunkan tangan. Tepuk tangan. Pintar sekali. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Aku kan begini aku. Siapa yang kalah? Jujur. Jujur. Kan tidak ada bos berkata ya kan, tapi tepuk tangan mereka kan? Jujur. Iya, silakan duduk. 1, 2, 3, 4. Kalian tepuk tangan, jadi banyak kan tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan? Iya, banyak Oke, tepuk tangan. 5 orang. Dusta. Satu lagi yang mau kita dudukkan. Satu lagi. Tapi kalau bisa 5-5-nya nggak jadi hadiahnya kan? Iya, Bu. Bos berkata, katakan, saya senang pelajaran hari ini. Saya senang pelajaran hari ini. Silakan duduk. Duduk dong. Oh, luar biasa sekali kalian. Mengerti ya cluenya tadi ya? Sekali lagi mau dengar, tepuk tangan sekali lagi. Tidak ada yang tepuk tangan. Paham sekali bagaimana yang satu orang ini yang kita dudukkan. Tidak ada ya. Bos berkata, tersenyum. Bos berkata, silahkan duduk. Permainan bos berkata akan ditutup. Oke, ternyata ada 5 orang yang luar biasa pemahamannya. Paham dia. Belum ditutup kok, ngapain aku tepuk tangan, ngapain aku duduk begitu ya? Ya kan? Berarti ada 5 orang. Ini masih baru loh, masih baru ini ya. 5 tadi loh. 6. Oh 6. Ya udahlah, ibu utang boleh ya? Boleh, Bu. Boleh ya? 4 orang lah yang ibu kasih dulu ya. Minggu depan kita masih masuk kan? 4 orang yang mendapat hadiahnya. Siapa tadi? Angkat tangan. 1, 2, 3. Siapa satu lagi? Iren dan Desri. Oke, minggu depan ya, ingat ya. Nah, jadi sudah selesai tadi mewarnain? Sudah? Sudah. Ibu mau minta kalian menunjukkan hasil dari polanya per kelompok. Silahkan duduk masing-masing. Masing-masing kelompok berdiri. Dari kelompok yang pertama. Silahkan ditunjukkan. Oke, ini dia teman-teman hasil dari kerja kami, gitu dong. Ini dia teman-teman hasil dari kerja kami. Iya, jadi teman-teman bisa dilihat. Nampak ya dari sini ya, Nova ya? Nampak kan? Ditunjukkan dong Dipa, kami mau lihat. Kira-kira mana yang kurang tepat atau yang salah? Garis patah-patahnya enggak ada. Ibu maulah angkat tangan. Iya, yang kuatlah suaranya. Siapa yang bisa jawab? Iya, mana? Coba. Ininya Bu, diwarnai dia warna biru. Aturan ini garis patah-patah warna hitam. Patah-patah atau putus-putus? Oh ya betul. Putus-putus. Baru yang di atasnya juga Bu. Iya, ada lagi cuman si Dipa yang kamu komentari. Kalau dia bestie kamu. Kamu lihat ke situ. Iya, tunjukkan sama temannya. Bu. Sama semua. Chelsea, Bu. Chelsea. Iya, Natalia. Yang di bawahnya patah-patah. Enggak tuh. Oh iya. Yang di bawah itu. Iya, yang bagian depan. Oke, bisa ya ditampung ya. Ditampung ya.
Oke, yang lain. Ayo silakan, direview dong hasil kerjaan kawannya. Ih, belum saya suruh duduk loh kalian, diri. Yang lain belum memberi tanggapan. Ayo. Tunjukkan, Yosepin, Dipa. Pas? Pasnya? Enggak. Hah? Enggak. Katanya enggak. Oke, kalianlah dulu ibu tanya. Si Selsi, yang mana kurang pas Selsi? Banyak. Yang mana? Tunjukkan satu yang kurang pas. Ini dulu. Hah? Yang warna ini. Ya. Sama hitam. Ya. Udah, itu aja. Ini. Iya, kamu berarti sudah tahu yang mana yang salah kan? Nggak apa-apa salah, yang penting diperbaikin. Jadi yang ini garisnya keluar, bukan di dalam. Kan? Coba perhatikan dulu. Keluar dia kan? Ya kan? Ini nanti keluarin. Kamu ini aja ya. Ya kan? Dipa udah paham? Mana salahnya? Ini ya, Dip. Ya, patah-patah. Lanjut. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 untuk usaha mereka. Kelompok yang kedua silakan berdiri. Kasih kata-katanya ya. Bukan kata-kata hari ini. Ini dia teman-teman hasil dari kerjaan kami gitu. Ini dia teman-teman hasil dari kerjaan kami. Ya, silakan. Ke samping dong, mereka mau mereview. Luar biasa kerjaan mereka ya, nggak ada yang salah ya. Coba lihat dulu. Ibu lihat dulu. Mana Dipa mau lihat? Ada kekurangannya? Iya, Desri. Desri, lihat dulu punya kamu, Desri, letakin. Lihat. Mana kira-kira yang kurang? Bukan salah, ibu nggak bilang salah. Yang kurang. Nggak tahu. Temannya ada nggak yang kurang? No, yang ini dia terlalu rata begini, harusnya dia ngikutin gini ya, gini ya, lengkungnya kurang rapi. Oke, oke. Ada lagi dari teman-teman sudah pas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Lanjut kelompok ketiga. Silakan berdiri. Silakan ditunjukkan, kasih kata-katanya dong. Bilang sama-sama tuh 2, 3 ya. Ini dia teman-teman. Jangan malu-malu dong. Inilah teman-teman hasil kerja kami sendiri. Iya, ditunjukin sama kawannya yang di samping. Sudah menunjukkannya, nggak usah karena tepat sah. Bisa? Ada yang mau kasih komentar? Ngasih saran untuk perbaikan? Janganlah digoyang-goyang. Oh iya, Dipa, silakan. Apa, Dip? Itu bagian belakangnya nggak dikeluarkan, Bu. Pola belakangnya tidak di? Mana coba Ibu lihat. Pola belakangnya. Itu nggak dibikin. Dikeluarkan tapi garisnya tidak ada. Pas kok polanya tapi garisnya yang ini tidak ada ya. Yang ini. Oke, paham ya? Kamu? Ini Rahel luar biasa. Rahel warnanya belum lengkap. Kan Rahel yang mana belum lengkap Rahel? Ini bagian pinggang belakang ya. Diperbaikin. Kamu? Oh, kamu beda kelompoknya ya. Oke, sudah selesai untuk kelompok ketiga. Berikan tepuk tangannya dong. Silakan duduk. Kelompok keempat. Silakan berdiri, anak-anakku yang cantik-cantik. Ayo. Tunjukkan. Mana satu orang ngomong? Yang kuat suaranya. Ibu mau dengar suara kalian karena dari tadi kelompok ini diam-diam aja. Teman-teman, ini hasil kerja kami sendiri. Bisa dilihat. Bisa dilihat teman-teman. Oke, sempurna ya punya mereka, tidak ada komentar. Sempurna. Wah, luar biasa. Sempurna.
Mereka mau mencari celah kalian. Walaupun kalian diam-diam, ternyata hasilnya sempurna. Sempurna? Iya, Natalia. Yang bagian belakangnya si Iren yang C ke D-nya nggak tepat. C ke D. Kenapa tidak tepat? Nggak rata, iyanya. Nggak itu miring. Oh, garis putus-putusnya ya. Garis putus-putus tidak lurus ya. Jeli sekali matanya si Natalia ini, keren sekali. Iya, coba Ibu periksa dulu. Oh, lurusnya. Memang adanya mata seseorang itu yang agak-agak gini-gini. Mampus kalau Natalia ditandai. Iya, punya kamu? Oh, punya si ini, yang mana kurang? Coba Ibu tanya dulu, yang mana kurangnya? Oh, sempurna punyamu? Ini loh warnanya belum sempurna, masih ada pensil-pensilnya. Iya kan? Ini nanti diperbaikin. Oke? Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Jadi, puas dengan pelajaran hari ini? Puas, Bu. Puas di kata-kata kan? Dalam hati kan Ibu tidak tahu kan? Puas bangetnya. Puas banget. Iya, puas. Nah, jadi Ibu mau minta lah dulu di lembar yang ketiga ada refleksi. Iya, refleksi di lembar yang ketiga. Ibu mau kalian tuliskan refleksi untuk pelajaran hari ini. Ibu tunggu boleh ya? Boleh, Bu. Ya, silakan ditulis. Apa yang kamu rasakan hari ini? Tuliskan secara jujur. Tidak usah biar senang Ibu itu aku buat yang enak-enak aja gitu. Tidak usah. Jujur saja. Ada yang sudah selesai menulis refleksinya? Kalau sudah, boleh diberikan kepada Ibu. Nanti akan Ibu beri nilai untuk tugas-tugas kalian. Tugasnya tadi yang kurang diperbaikin ya, Chelsea masih ada waktu.
Oh iya, tadi kan kalian tulis ukurannya di lembar kerja kalian ini kan? Ibu mau kalian salin ke buku kalian. Silakan dipindahkan ke buku kalian karena ini akan menjadi tugas kalian di rumah. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya membuat pola dasar rok sesuai ukuran masing-masing. Tadi kan sudah diukur temannya kan? Badannya masing-masing kan? Iya, Bu. Ya, jadi nanti tugasnya di rumah membuat pola dasar rok sesuai ukuran masing-masing, lengkap dengan warna dan keterangannya. Paham? Paham, Bu. Tidak setujunya ada tugas, tidak ada suara. Setuju. Ibu kasih tugas kan biar makin pintar, biar bisa berlatih di rumah. Iya, Bu. Oke, itu ya disalin di buku polanya. Iya, Bu. Kirain udah selesai? Udah, nih. Pasca udah? Udah, Bu. Siapa yang udah? Sini, kumpul. Iya, ini sudah di checklist, sudah jujur kan? Nanti Ibu lihat lagi ini. Alat dan bahan sudah dicentang, sudah dikasih. Iya, ini udah. Oh, kamu tidak punya pita ukur. Sudah? Nih, Bu. Jangan lupa tulis namanya ya. Siap, Bu. Namanya belum, Chelsea. Apalagi yang kurang? Oh. Ya, disalin ukurannya. Karena itu yang menjadi tugas kita untuk minggu depan. Sudah disalin ukurannya kan? Sudah? Sudah, Pasca? Lengkap alatmu ya, Pasca? Iya, luar biasa sih, Pasca. Harus gitu dong, Jara. Tiap minggu dibawa alatnya. Udah? Sudah? Ya, kita tunggu nggak apa-apa. Dia masih nulis refleksi. Satu orang lagi atau ada 2, 3? Satu orang lagi. Tinggal Nova. Sudah, Nova? Iya, semua sudah mengumpulkan lembar kerjanya masing-masing. Ini akan Ibu nilai. Ini akan Ibu nilai dan akan Ibu serahkan minggu depan untuk kalian. Oke? Jadi Ibu mau tanya dulu, kita mau tutup kelas kita. Mau tanya sama kalian tentang pembuatan pola dasar. Siapa yang mengalami kesulitan dalam pembuatan ini? Siapa tadi yang mengalami kesulitan? Yang lebih banyak salahnya siapa? Chelsea, ya Chelsea. Apa kesulitanmu, Chelsea? Makanya kurang tepat tadi polamu. Banyak. Salah satunya apa? Kurang bisa mengikuti Ibu yang di depan. Terlalu cepat ya? Iya ya, terlalu cepat. Nanti kalau misalnya belum selesai, Bu, sabar Bu, bisa gitu ya? Oke, ada lagi yang memiliki kesulitan? Tidak? Semuanya bisa? Bisa, Bu. Siapa yang mau angkat bicara? Bu, saya sangat suka pelajaran ini. Apa hal yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran pola dasar ini?
Apa hal yang kamu suka? Di mana dirimu merasa tertantang? Ada? Tidak ada? Dipa, di mana terasa tertantang Dipa di pembuatan pola ini? Kuatlah suaranya, tidak dengar Ibu. Saat menggambarnya, Bu. Oh, saat menggambar. Tapi Dipa tadi gambarnya bagus ya? Iya, oke. Itu aja. Ingat apa yang menjadi tugasnya? Ingat Bu, Ngapain tadi? menggambar pola Sesuai ukuran sendiri. Pola rok sesuai ukurannya sendiri. Jadi minggu depan dibawa tugasnya dan alat bahannya juga disiapkan. Oke? Itu aja untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa dan juga ibadah. Ibu tadi lihat ibadah dibawa oleh si Dipa dengan Natalia. Ibu mau gantian dong. Ibu mau Paskah. Dan juga siapa? Temanmu Paskah? Untuk bawa nyanyi? Nova, iya. Ayo. Ayo Nop. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita beribadah, kita bernyanyi. Bersyukur kepada Iya. 1, 2, 3 ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak kami pulang bila kami perjalanan ya Bapak, dan pulang suatu apapun ya Bapak. Bapak banyak dosa yang kami perbuat, kau hapuskanlah itu Bapak. Hanya lalu anakmu terpuji dan termuliakan namamu Yesus sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Sebelum kita keluar dari ruangan, ini banyak sekali sampah-sampah. Tolong dirapikan. Bekas-bekas penghapus, tolong dirapikan agar untuk pelajaran berikutnya lebih nyaman. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ya, Bu. Shalom. Shalom. Ayo silakan. Tetap disapu ruangannya. Ayo ambil sapu. Dan kalian duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing di awal. Ayo ambil sapu yuk. Sapu yang kotor-kotor aja ya, yang memang ada sampah.